Allahu 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 Allah Allahu Allah. Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan bedah surah kelima dalam Al-Quran, yaitu Al-Ma'idah. Ini surah yang isinya padat banget, ngebahas soal janji, hukum yang ngebentuk sebuah masyarakat, sampai ke kisah-kisah moral yang dalam banget. Yuk, kita mulai dari fondasinya. Coba deh perhatiin, surah ini dibuka dengan perintah yang langsung jadi inti dari semuanya. Penuhilah janji-janji, atau uqud. Nah, ini bukan cuma janji biasa loh. Ini mencakup semua jenis ikatan. Janji sama Tuhan, janji antar sesama manusia, bahkan janji sama diri kita sendiri. Prinsip inilah yang jadi kunci buat semua hukum dan cerita yang bakal kita lihat setelah ini. Jadi, perintah buat nempatin janji itu bukan sekedar nasihat moral biasa. Surah ini benar-benar menempatkannya sebagai dasar utama dari sebuah komunitas. Bayangin aja, janji yang ditepati itu kayak lem super yang merekatkan semua orang, dari individu, keluarga, sampai masyarakat luas. Nah, ini dia poin krusialnya. Prinsip menepati janji ini tuh bukan cuma konsep abstrak di atas kertas. Al-Ma'idah menerjemahkannya jadi aturan-aturan yang sangat konkret, yang membentuk kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat, pilar-pilar apa aja sih yang dibangun di surah ini? Oke, pilar pertama yang kita lihat adalah serangkaian aturan praktis. Ini mencakup hal-hal yang paling dasar, mulai dari makanan sampai ritual bersuci sebelum kita ibadah. Aturan-aturan inilah yang nantinya membentuk identitas dan kebiasaan unik sebuah komunitas. Soal makanan, misalnya, surah ini ngasih aturan yang jelas banget. Di satu sisi, ada hewan ternak dan hasil buruan yang diizinkan. Di sisi lain, ada larangan yang tegas buat bangkai, darah, sama daging babi. Nah, aturan makan ini bukan cuma soal apa yang masuk ke perut, tapi juga jadi penanda identitas yang penting. Selain makanan, kesucian ritual juga ditekankan banget. Di sini kita lihat langkah-langkah wudhu, ritual bersuci sebelum sholat. Dan ini lebih dari sekedar bersih-bersih badan kan? Ini adalah sebuah persiapan spiritual, momen penting sebelum kita menghadap Tuhan. Menariknya, surah ini juga mengatur gimana cara berinteraksi dengan komunitas monoteistik lain yang disebut ahli kitab, yaitu umat Yahudi dan Nasrani. Teksnya bilang kalau makanan mereka itu halal dan menikah dengan perempuan mereka yang menjaga diri juga diizinkan. Ini nunjukin adanya sebuah kerangka buat hidup berdampingan. Oke, dari aturan-aturan yang sifatnya pribadi, sekarang kita naik level ke pilar yang jauh lebih besar, penegakan keadilan. Ini bukan lagi soal aku, tapi soal kita. Bagaimana menciptakan masyarakat yang adil dan teratur untuk semua orang. Sebelum masuk ke hukum yang spesifik, surah ini meletakkan sebuah prinsip etika yang, wow, luar biasa. Sucinya nyawa manusia. Di sini dibilang kalau nilai satu nyawa itu setara dengan nilai seluruh umat manusia. Ini adalah fondasi moral yang jadi dasar semua hukum pidana setelahnya. Dan prinsip keadilan ini sifatnya mutlak. Teksnya memerintahkan kita untuk tetap adil, bahkan sama orang yang kita benci sekalipun. Keadilan itu nggak boleh pandang bulu, nggak boleh dipengaruhi perasaan. Kenapa? Karena adil itu sendiri adalah jalan yang paling dekat menuju ketakwaan. Nah, untuk menjaga masyarakat dari kejahatan-kejahatan besar, teks ini memang menyebutkan hukuman yang spesifik, contohnya untuk pencurian atau pemberontakan. Dalam konteksnya, hukuman-hukuman ini dijelaskan sebagai cara untuk memberi efek jera dan melindungi keamanan bersama. Setelah ngebahas hukum, Al-Ma'idah lalu beralih ke cerita. Surah ini seolah-olah ngasih kita studi kasus dari sejarah, biar kita bisa lihat langsung apa sih konsekuensinya kalau kita menepati janji, dan apa akibatnya kalau kita melanggar janji sama Tuhan. Ada 3 contoh utama yang diangkat di sini. Kisah 2 putranya Adam, kisah kaumnya Nabi Musa atau Bani Israel, dan kisah Nabi Isa beserta para pengikut setianya. Masing-masing cerita ini punya pelajaran unik tentang tema utama kita, perjanjian. Pertama, kisah Qabil dan Habil, putra-putra Adam. Ini kan tragedi pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Pemicunya? Iri hati. Satu saudara membunuh saudaranya sendiri. Dan kisah inilah yang jadi latar belakang ayat tentang sucinya nyawa manusia yang tadi kita bahas. Sebuah pelajaran yang sangat pahit. Terus, ada kisah Bani Israel. Mereka menolak masuk ke tanah yang udah dijanjikan Tuhan buat mereka. Padahal mereka terikat perjanjian, tapi rasa takut bikin mereka ingkar. Akibatnya, mereka dihukum harus berkelana di padang gurun selama 40 tahun.
Ini contoh yang sangat gamblang soal konsekuensi dari mengingkari janji. Nah, dari semua cerita ini, mungkin kita jadi bertanya-tanya kan, sebenarnya apa sih tujuannya? Kenapa kita perlu dengerin lagi cerita-cerita kegagalan dan keberhasilan dari masa lalu? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi dalam banget. Kisah-kisah ini fungsinya kayak cermin dan pengingat buat kita. Pesannya selalu konsisten, menepati janji itu mendatangkan nikmat dan kesuksesan. Sebaliknya, melanggar janji itu cuma berujung pada kerugian dan penderitaan. Pola yang kayaknya terus berulang. Dan menjelang akhir, surah ini sampai pada puncaknya. Sebuah deklarasi yang seolah merangkum semua rangkaian hukum dan kisah yang udah kita bahas dari tadi. Ayat ini diyakini sebagai salah satu wahyu terakhir yang turun. Ini adalah sebuah pernyataan pamungkas yang menandakan kalau risalah dari Tuhan, perjanjian agung antara Sang Pencipta dan manusia, kini sudah lengkap, sudah disempurnakan. Semua aturan, prinsip, dan pelajaran yang kita butuhkan telah disampaikan. Dan seluruh penelusuran kita ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan sama-sama. Dari kontrak bisnis sampai janji suci pernikahan, dari sumpah jabatan sampai komitmen kita pada prinsip pribadi. Di tengah dunia modern yang serba cepat ini, apa sih makna sesungguhnya dari menghormati sebuah perjanjian?